one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Eva Fidiano Firdausi, Preti Seftia Mawarda, dan Ahmad Zaidan akan menjelaskan materi mengenai manajemen perkantoran. Pengertian kantor. Pengertian tentang kantor dibagi ke dalam dua bagian, arti secara dinamis dan secara statis. Arti kantor secara dinamis yaitu merupakan proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Sedangkan arti kantor secara statis yakni merupakan tempat kerja, kamar kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan, maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian data. Dari penjelasan tersebut, jadi kantor dapat diartikan sebagai bagian organisasi yang menjadi pusat bagi kegiatan administrasi dan pengendalian kegiatan pengolahan data ataupun informasi. Fungsi kantor. 1. Planning. Fungsi planning atau fungsi perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi perencanaan ini, seseorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikejarkan dengan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. 2. Organizing. Fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen perkantoran akan membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk melakukan tugas yang kelak didelegasikan. Adanya fungsi pengorganisasian dalam suatu manajemen sangatlah penting karena mampu membantu menjalankan struktur organisasi secara jelas dan juga mampu mendeskripsikan seluruh tugas dari setiap bidang ataupun bagian organisasi secara jelas. 3. Commanding. Fungsi pengarahan ataupun commanding dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Tujuannya agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 4. Controlling. Controlling atau fungsi pengawasan dalam suatu manajemen perkantoran akan sangat dibutuhkan agar menjaga seluruh bentuk kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dari rencana, sehingga tujuan utama dari organisasi tersebut bisa tercapai. Asas manajemen perkantoran. 1. Asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah pemusatan dari kegiatan-kegiatan kantor pada suatu bagian atau unit tertentu, kelompok tunggal, dan juga manajemennya diserahkan kepada satu orang yang khusus bertanggung jawab di dalam bidang aktivitas perkantoran. Jadi, seluruh kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan serta dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang berdiri sendiri. Sementara kelompok lainnya, kelompok operatif tidak boleh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kantor. Seluruh kegiatan dalam bidang tata usaha akan dilaksanakan oleh satuan pelayanan, contohnya bagian sekretaris ataupun bagian TU. 2. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas pemencaran atau penyebaran di mana masing-masing bagian pokok bekerja sebagai satu kesatuan yang seolah-olah berdiri sendiri. Dalam asas desentralisasi, pada dasarnya kegiatan kantor ada di seluruh unit atau bagian organisasi. Itu berarti kegiatan kantor terpencar ke seluruh unit atau bagian organisasi. Jadi dalam hal ini, masing-masing unit melaksanakan kegiatan kantor dan setiap manajer akan bertanggung jawab kepada kegiatan kantor yang berada di bawah pimpinannya dan setiap bagian tidak bisa melewati batas tanggung jawabnya. Contohnya, seperti kepala bagian keuangan hanya akan bertanggung jawab atas pekerjaan kantor pada bagian keuangan saja. 3. Asas dekonsentralisasi. Pada umumnya, sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah berkembang bisa dibentuk unit pelayanan pusat untuk melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan kantor yang berada pada seluruh organisasi atau perusahaan. Sebaliknya, pekerjaan kantor yang kurang tepat jika dipusatkan, maka tetap dikerjakan oleh unit yang bersangkutan. Perorganisasian pekerjaan kantor seperti ini merupakan sistem kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi.
Berdasarkan pertimbangan praktis, biasanya perusahaan organisasi kantor menggunakan asas kombinasi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sedikit sekali perusahaan atau organisasi kantor yang hanya atau khusus menggunakan sistem sentralisasi atau desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Preti Septiamawarda, NPM 141. Di sini saya akan menerangkan lingkungan dan kondisi fisik kantor. 1. Lingkungan fisik kantor mempengaruhi kesehatan pegawai, pengaruh penerangan yang jelek terhadap penglihatan, suara yang gaduh terhadap syaraf, terlalu banyak orang terhadap semangat kerja dan angin terhadap kesehatan badan. Pengaruhnya terhadap efisiensi kantor atau penerangan yang jelek mengakibatkan kesalahan-kesalahan suara yang gaduh, pemanasan, dan ventilasi yang jelek dapat menimbulkan kekacauan. Kedua, lingkungan sosial kantor menunjukkan pada hubungan antar orang yang terlihat dalam kantor. Hubungan yang terjadi dalam sebuah kantor akan menentukan kelancaran tugas untuk mencapai tujuan. Tata hubungan itu lazimnya dikenal dengan komunikasi administrasi atau komunikasi organisasi. Baik, selanjutnya organisasi perkantoran. Organisasi lini, bentuk organisasi yang paling sederhana. Ciri utama organisasi lini adalah jabatan-jabatan yang tercantum di dalam organisasi terletak pada satu garis vertikal. Prinsip-prinsip pembentuk struktur organisasi berdasarkan pembagian kerja. Yang kedua, organisasi staf. Suatu bentuk organisasi yang hanya memiliki hubungan dengan pimpinan tertinggi dalam organisasi, seperti bawahan hanya berfungsi memberikan bantuan untuk kelancaran tugas pimpinan saja. Yang ketiga, organisasi lini dan staf. Perkembangan dari organisasi lini, di mana orang-orang ini terdiri dari orang-orang operasional lebih bersifat teknis dalam tugasnya, sedangkan orang-orang staf lebih bersifat spesialis dan bertugas sebagai penasihat dan penyedia fasilitas untuk lini. Korespondensi kantor. Suatu aktivitas kantor tidak akan pernah lepas dari kegiatan surat menyurat atau korespondensi, baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta. Surat menyurat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Efektivitas kegiatan manajemen suatu organisasi juga dapat dilihat melalui korespondensi. Tidak jarang pada instansi masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan surat menyurat seperti kesalahan dalam penulisan tanggal, alamat, dan lain sebagainya. Padahal, surat menyurat berfungsi sebagai bukti historis yang berguna untuk penelitian, arsip, juga bukti tertulis hitam di atas putih yang berkaitan dengan hal-hal yang berkekuatan hukum. Korespondensi merupakan bagian dari komunikasi yang menggunakan bahasa tertulis dengan media surat sebagai alatnya. Peranan surat tidak bisa dihilangkan begitu saja sebagai alat komunikasi. Walaupun sekarang bermunculan sarana komunikasi yang canggih seperti telepon, handphone, telex, faksmil, dan lain-lain, surat menyurat atau yang disebut korespondensi merupakan sarana yang paling terjamin kerahasiaannya. Karena surat mempunyai kelebihan dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya, yaitu 1. Surat merupakan alat bukti otentik yang tertulis. 2. Sebagai bukti jika sewaktu-waktu diperlukan. 3. Sebagai alat mengukur maju mundurnya suatu perusahaan. Selain itu, surat adalah suatu alat penyampaian informasi atau keterangan. Maka sebelum bahasa itu ditulis di atas kertas, hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu apakah maksud dan tujuan sudah tersusun, arti dan pemakaian katanya sudah tepat atau belum. Bahasa yang digunakan kemudian disusun secara sederhana dan singkat. Kegiatan korespondensi digunakan untuk memudahkan aktivitas kegiatan perkantoran, baik milik negara maupun swasta. Arsip dan pengarsipan. Secara umum, arsip adalah setiap catatan yang tertulis atau tercetak dalam bentuk huruf ataupun dalam bentuk suara, rekaman, angka maupun gambar yang memiliki arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi seperti kertas, kartu formulir, kertas film, slides, film strip, mikrofilm, komputer, pita tape, piringan, disket, salinan atau fotokopi, dan lain sebagainya. Pengarsipan merupakan sesuatu kegiatan yang penting selama suatu organisasi masih menjalankan kegiatan operasionalnya.
baik kegiatan rutin maupun pengembangan. Arsip mempunyai fungsi dan peranan penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan dan merumuskan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu, untuk dapat menyajikan informasi lebih lengkap, cepat dan benar, haruslah ada sistem dan prosedur kerja yang baik dalam bidang manajemen pengarsipan. Arsip memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi. 2. Bahan atau alat pembuktian, bukti otentik, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 4. Sebagai alat ukur aktivitas suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. 5. Bahan dan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Sedangkan tujuan dari penataan atau pengelolaan arsip antara lain sebagai berikut. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman, agar bisa dengan mudah didapatkan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat, agar terhindar dari pemborosan tenaga dan waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang dibutuhkan, untuk menghemat tempat penyimpanan, untuk menjaga kerahasiaan arsip, untuk menjaga kelestarian arsip, dan untuk menyelamatkan arsip-arsip penting. Pengarsipan adalah suatu kegiatan penyimpanan dokumen atau berbagai catatan informasi yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok seperti organisasi, lembaga, perusahaan dalam rangka kebutuhan tanda bukti untuk kegiatan pelaksanaan yang dilakukan. Tujuan pengarsipan: 1. Sebagai alat tanda bukti pertanggungjawaban suatu lembaga, organisasi, ataupun perusahaan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan, mempermudah dalam pencarian dokumen saat sewaktu-waktu dibutuhkan, dan penunjang terlaksananya penyimpanan dokumen secara efektif dan efisien. Teknologi informasi dalam perkantoran modern. Pengertian teknologi informasi yang mudah dipahami adalah perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi, baik yang berupa angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan, computing, dan komunikasi jarak jauh, telecommunication. Penanganan informasi di masa lalu dan sekarang lebih mengandalkan pada kertas daripada benda lainnya. Dengan demikian, makin banyak informasi, makin banyak kertas yang dibutuhkan, sehingga kantor menjadi gudang file. Dengan adanya teknologi informasi seperti yang dioperasikan sekarang, maka seluruh informasi akan dialihkan ke impuls elektronik yang berukuran mini dengan kemampuan simpan lebih besar dibandingkan kertas. Misalnya disimpan dalam disket atau floppy, flash disk, CD, dan sebagainya, yang mampu memuat sejumlah informasi dari satu buku berukuran sedang. Ada 3 komponen utama teknologi informasi, yaitu komputer, mikroelektronik, dan telekomunikasi. Komputer yakni mesin elektronik yang mampu untuk membuat kalkulasi dengan kapasitas yang besar dengan cepat. Mikroelektronik yaitu rancang bangun, desain, penerapan, dan produksi dari peralatan elektronik yang berukuran sangat kecil, terdiri atas komponen-komponen yang rumit. Telekomunikasi adalah transmisi informasi melalui kabel atau gelombang radio.